Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Subhi Nabila dari kelas A Indralaya mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi materi bab 4 dengan materi yang berjudul Riba dan Dampaknya dalam Ekonomi Modern. Materi ini merupakan tugas perkuliahan di bawah bimbingan Bapak Dr. Suhel SE MSI dan akan membahas mengenai riba dan dampaknya dalam ekonomi modern. Harapannya penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, memberikan pemahaman yang baik, serta bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian riba. Secara bahasa memiliki arti bertambah, tumbuh, atau membengkak. Dalam terminologi Islam, riba mengacu pada kelebihan atau tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW telah dengan tegas mengharamkan praktik ini karena dianggap merusak keadilan ekonomi dan sosial. Riba bisa membuat si kaya semakin kaya dan semiskin semakin tertekan. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama, riba nasi'ah atau riba pinjaman. Nah, riba nasi'ah adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau barang. Istilah nasi'ah berasal dari kata nasa'a yang berarti penundaan pembayaran. Nah, pinjaman berbunga, contohnya seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dan harus mengembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga 10%. Nah, sehingga total yang harus dikembalikan itu menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, kelebihannya kan 100.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan riba. Nah, selanjutnya yaitu riba fadl atau riba jual beli. Riba fadl adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis yang memiliki nilai berbeda, padahal seharusnya nilainya itu sama. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa komoditas yang rentan terkena riba fadl, yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jelai atau sejenis gandum. Baiklah, selanjutnya yaitu mengapa riba dilarang. Yang pertama, menciptakan ketidakadilan. Nah, secara detail praktik riba itu menciptakan ketidakadilan karena ia bekerja secara sistematis untuk menguntungkan satu pihak, yaitu pemberi pinjaman, dengan mengorbankan pihak lain yaitu si peminjam. Nah, ketidakadilan ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu merusak solidaritas sosial. Riba mendorong sikap individualistis dan menghilangkan rasa empati serta tolong-menolong. Nah, riba itu menghambat semangat tolong-menolong dan gotong royong. Selanjutnya yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, riba mengalihkan investasi dari sektor produktif yang menghambat proses ini karena ia mengalihkan modal dari sektor produktif ke sektor keuangan yang spekulatif. Selanjutnya yaitu mendorong spekulasi dan mengabaikan sektor real. Nah, sistem ekonomi berbasis riba cenderung mengalihkan investasi dari sektor real atau produksi barang dan jasa ke sektor finansial yang spekulatif. Baiklah, selanjutnya mengapa riba itu dilarang? Yaitu bisa memicu krisis finansial. Nah, riba itu menjadi salah satu pemicu utama krisis finansial global. Yang paling terkenal adalah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan ketidakstabilan moneter dan inflasi. Nah, sistem ekonomi berbasis riba juga bisa menimbulkan ketidakstabilan moneter. Nah, suku bunga menjadi alat utama bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, manipulasi suku bunga ini bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Nah, untuk studi kasus dan contoh riba dalam masyarakat modern, yaitu contohnya kredit kendaraan bermotor atau KKB. Nah, mekanismenya itu bank meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli rumah atau kendaraan. Sebagai imbalannya, nasabah harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah
bunga yang telah disepakati. Bunga yang dibebankan adalah bentuk riba anasiah. Nah, peminjam itu harus membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman hanya karena mendapatkan tenggat waktu untuk membayar. Nah, para ulama berpendapat bahwa ini adalah eksploitasi terhadap kebutuhan peminjam. Nah, yang selanjutnya yaitu studi kasus riba dalam transaksi kontemporer, yaitu kredit dan pinjaman. Nah, riba anasiah adalah jenis riba yang paling sering ditemukan dalam sistem perbankan konvensional dan pinjaman. Nah, riba al-fadl dapat terjadi dalam transaksi currency exchange atau pertukaran komoditas yang tidak on the spot. Baiklah, selanjutnya yaitu solusi dan alternatif transaksi bebas riba. Nah, ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif transaksi yang sesuai dengan syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan berbasis jual beli atau murabaha. Nah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli aset yang diinginkan nasabah, kemudian menjualkan kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Yang kedua, pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, atau musyarakah atau mudarabah. Nah, pihak bank dan nasabah bekerja sama 35 dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian itu ditanggung bersama. Nah, yang ketiga itu ada sewa ijarah. Nah, lembaga keuangan yang menyewakan aset kepada nasabah selama jangka waktu tertentu. Nah, ekonomi Islam menawarkan model yang berpotensi lebih stabil karena menghindari riba dan berfokus pada bagi hasil atau profit and loss sharing. Baiklah, itu saja mengenai penjelasan materi tentang bab 4, riba dan dampaknya ekonomi modern. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.